Oke, selamat pagi. Sebelumnya saya perkenalkan lagi, nama saya Ferry. Saya baru 1 tahun lebih di Microsoft Indonesia dan title yang saya pegang adalah Partner Account Manager untuk Distribution. Nah, dalam divisi yang ada di bawahnya Distribution, salah satunya adalah divisi untuk Internet Cafe. Oke, langsung aja Pak ya. Jadi, according to Microsoft, menurut Microsoft dan menurut beberapa lembaga survei di dunia, ini adalah role-nya Internet Cafe. Jadi kalau kita lihat di sini, education, of course, kita bisa dapat banyak sekali informasi di internet. Nah, kalau untuk negara-negara semacam Indonesia, di mana internet itu boleh dibilang masih jarang ya, agak jauh dari jangkauan orang. Kalau Jakarta mungkin enggak, tapi di luar kota agak jauh. Nah, mereka mau dapat informasi itu dari mana? Oke, dari internet. Terus siapa penyedianya? Internet Cafe. Kedua, knowledge and economy and society. Mungkin dari beberapa Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar bahwa Microsoft pergi ke desa. Itu adalah salah satunya, kita punya visi dan misi satu Pak. Kita pengen petani itu bisa akses internet. Dan itu dijalanin itu dari tahun 2007. Keuntungannya apa kalau petani bisa akses internet? Salah satunya, kalau kita tahu, orang bilang jalur distribusi dari petani mau ke pasar kan terlalu banyak ini ya, lapisan-lapisan, sehingga profit mereka turun di situ. Kadang-kadang mereka kena fee yang sebenarnya dianggap wah seharusnya nggak dibicarakan di sini. Nah, dengan adanya internet mereka bisa akses informasi itu lebih, bisa mereka jual juga produknya, dan yang lebih penting adalah ya mereka sebenarnya bisa cari info dari luar juga. Kalau pertanian di luar itu seperti apa? Nah, ini cuma salah satu sebenarnya. Dan yang ketiga adalah bridging the digital divide. Ya, kita tahu Jakarta fasih internet, luar daerah enggak. Beda daerah seperti itu akhirnya bagaimana ya? Akhirnya ada yang lebih pinter, ada yang kurang. Nah, itu adalah role yang kita lihat sebenarnya dari Internet Cafe bisa bawa pada saat mereka masuk ke daerah-daerah itu. Oke. Kita mau bicara Microsoft dengar. Jadi begini. Banyak yang bilang bahwa waduh kita sih mau ya punya bisnis pakai software legal, kita mau bisnis pakai software asli. Kita juga suka banyak dapat hambatan dari, kita sebutlah aparat atau oknum yang bilang kadang-kadang mereka suka raid, kayak kemarin terjadi di Medan juga. Kita dengar. Jadi memang kita dengar di sini bahwa ada keinginan untuk punya genuine software, punya productivity suite. Tapi mereka bilang mahal sekali. Software Microsoft tuh mahal, $200. Microsoft Windows ya, kalau kita mau pakai XP Home kadang-kadang 900.000. Terus belum lagi dibilang Office-nya aduh lebih mahal lagi, Office Pro Plus $500 dan sebagainya. Udah gitu kita juga pengen sesuatu yang sifatnya safe, secure dan safe ini yang memang tentu saja software yang istilahnya lebih tahan banting gitu. Karena begini Pak, Bapak dan Ibu sekalian ya, buka-bukaan aja, software Microsoft adalah software yang paling banyak dikerjain orang. Aku soalnya waktu sebelum di Microsoft paling sering dengar dan lihat itu. Jadi mereka bilang kalau mau tanya jumlah virus paling banyak yang dibuat orang seluruh dunia paling banyak gimana? Microsoft. Ya nggak heran juga Pak, soalnya penguasaan marketnya 90% lebih. That's why kalau orang mau bikin virus, mereka akan pakai atau mereka publish lah virusnya itu di situ. Nah, tapi untuk sisi safe and secure kan Microsoft sendiri memang terus-menerus memberikan update, dan update itu kadang-kadang sifatnya harian. Nah, kalau orang-orang yang udah pakai software asli, dia connected to the internet, itu langsung di-download patch-nya, otomatis, langsung dipasang. Nah, dengan cara demikian seharusnya produktivitas bisa naik. Karena apa? Karena patches yang baru tentu saja akan melindungi komputer tersebut dari threat atau ancaman yang baru juga. Nah, yang kelima terakhir adalah better public perception. So, yang saya mau bilang adalah we hear you, your request seperti ini kita dengar. Nah, yang kita lakukan adalah gini, action. Pertama, kasih tahu dulu struktur Microsoft saya. Microsoft itu kalau secara struktur ada di paling atas, kita sebut corporate level, itu ada di Redmond Amerika. Nah, di bawahnya baru ada region seperti Asia Pasifik, Europe and Middle East dan sebagainya. Dan di bawahnya baru ada level sub namanya, sub country. Nah, kayak Indonesia ini adalah level di sub country ya. Nah, request ini kita ajukan sampai ke core level, jadi ke level yang paling tingginya. Yang kita minta adalah special package and offering khusus buat Indonesia. Nah, approval-nya adalah Indonesia dan Thailand adalah country pertama yang di-approve untuk program spesial dari Microsoft ini.
Nah, ekspektasi kita ya tentu saja adalah supaya ini bisa ada efeknya kepada bisnis Anda dan bisa memenuhi beberapa ekspektasi yang Anda sekalian punya. Nah, kita mau bilang di sini adalah Microsoft sebagai partner Anda di sini untuk bisnis. Jadi ada vision-missionnya, tapi saya terusin aja soalnya ini nggak kalau dibicarain nggak singkat Pak, kadang-kadang butuh 1 hari di sini. Tapi singkatnya seperti ini. Microsoft masuk ke Indonesia bukan cuma mau jualan, bukannya cuma mau nagihin license, tapi kita juga mau kontribusi buat Indonesia, kontribusi juga buat bisnis Bapak Ibu dan Ibu sekalian, memudahkan juga buat bisnis Bapak Ibu sekalian. Simpelnya begini, Bapak dan Ibu sekalian pikirin core bisnisnya aja, kita yang pikirin solutionnya, kita yang pikirin licensingnya, kita yang pikirin mana yang cocok buat Bapak Ibu sekalian. Oke, saya langsung masuk ke dalam program Warnet Overview-nya. Oke. Sedikit disinggung lagi yang dialami. Nah, ini gambar di sini cocok bener, cuma bukan orang Indonesia gambarnya, maaf ya Pak ya. Ini orang pusing Pak gambarnya Pak. Nah, kenapa orang pusing di sini? Ini pengusaha warnet katanya pusing pertama virus, competition, utilisasi PC, manajemen persepsi publik, aparat hukum. Oke. Virus tahu sama tahu Pak. Microsoft produk itu harus diakui lah. 90% market activity, penguasaan market yang demikian tinggi, virus pun juga paling banyak di situ. Itu sebabnya dari Microsoft terus melakukan update, pasang patch baru. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar, kita udah ada Windows 7. By the way, Windows 7 yang baru sudah termasuk antivirus ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal langsung dipakai, tinggal langsung di-utilize. Nah, virus ini bisa macam-macam. Ada yang dari email, ada yang dari sistem, ada yang kadang-kadang colokin dongle, atau nular di sini. Nah, dan virus ini juga kalau ditanya kecepatan berkembangnya seberapa cepat, wah tahu sama tahu dong. Sesama pengusaha warnet itu tahu hari ini ada virus ini, besok udah ada virus yang lain. Virusnya mungkin sama, tiba-tiba variannya lain. Nah, kalau ditanya antivirus yang ada sekarang database-nya udah secepat apa? Wah, database-nya kecepatannya X, virusnya kecepatannya 2X, tetap akan kebobolan. Nah, salah satu langkah yang Microsoft lakukan adalah kita menyediakan online patches. Jadi kalau komputer itu terhubung ke internet dan kalau diizinkan oleh si pemilik komputer, dia akan secara otomatis connect ke Microsoft website di situ dan dia akan coba download the newest patches. Nah, keuntungan newest patches apa? Ya sama seperti artinya patches ya Pak ya. Patches itu artinya kan tambelan. Nah, itu seperti itu. Ada lubang di sini, tambel. Jadi kalau ada virus mau nyerang di sini, gagal. Nggak bisa seperti itu. Nah, itu memang cuma bisa didapat kalau orang itu memang memiliki lisensi yang original. Karena kalau lisensinya memang nggak original, dia mau login ke website Microsoft, pasti ditolak di situ. Kompetisi, mungkin Bapak Ibu sekalian yang udah pernah ngoperasin warnet tahu juga, waduh, ini bisnis makin cutthroat, makin potong-potongan, makin potong leher. Hari ini aku buka 5.000 per jam, besok pasti ada yang nyaingin 4.500 dan sebagainya. Terus mereka akan bilang juga gimana cara kita mau bisa beli software original. Harga komputer gue beli 2,5 juta, Microsoftnya mungkin harganya 6 juta bisa-bisa. Oke, we hear you kan. Terus kita dengar utilisasi PC. Utilisasi PC mereka bilang begini, warnet saya ternyata dengan adanya virus dan sebagainya saya nggak bisa ngupdate patches dan sebagainya, akhirnya sering banget mati. Ya memang udah banyak software sekarang misalnya dia bisa bikin dual image dan sebagainya. Oke, itu adalah salah satu cara gitu supaya kalau komputernya mati dia langsung bisa alternate state-nya ke saat dia di mana jalan. Oke, fine, itu bisa. Tapi itu kan sifatnya firefighting Pak. Jadi yang kita tawarkan di sini adalah kenapa nggak kita connect dengan Microsoft website untuk download patches tadi, itu jauh lebih cepat. Manajemen persepsi publik dan yang terakhir ini. Saya juga mau melakukan satu klarifikasi dulu nih Pak sebelumnya. Jadi kalau dari teman-teman suka ada yang dengar, waduh ini Microsoft nih nyuruh polisi jalan supaya dia dapat duit. Saya juga waktu di Lenovo, di IBM dulu saya mikirnya begitu Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata setelah saya di dalam saya baru tahu ternyata dua hal. Rate itu dilakukan pertama yang namanya oleh BSA. Jadi bukan Microsoft, BSA itu singkatan dari Business Software Alliance, di mana di dalamnya itu tergabung boleh bilang majority dari seluruh perusahaan software yang ada di dunia dan di Indonesia sebenarnya. Nah, jadi mereka jalan based on information dari situ, mereka jalan di situ. Kedua, memang ya bukan Pak oknum. Jadi mereka nggak punya surat tugas, mereka